dia lepas tusuk kondenya, oke, yang dia pakai, dia serahin ini ke Pati. Dia bilang kalau dia hanya bisa terbunuh oleh tusuk konde ini. Hai, welcome back to my YouTube channel dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan kembali membahas mengenai sejarah nih dari Bali, atau bisa dibilang juga ini legenda gitu ya. Yang mana bentuk nyata dari legenda ini bisa kalian lihat dari adanya sebuah kuburan yang bernama Keramat di Bali, yang mana tempat ini cukup terkenal karena yaitu kisah di baliknya yang sangat, yang pun aku baca aja miris banget gitu loh. So, kira-kira gimana ya kisah tragis dari terbunuhnya seorang putri Raja Bali yang bernama Raden Ayu Siti Khotijah. So, let's get started. Nah, jadi dulu tuh ya, ada seorang putri Raja Bali nih dari kerajaan Pemecutan, atau kalau di Bali itu sering disebut dengan Puri Pemecutan, yang bernama Gusti Ayu Maderai. Nah, sang putri ini ya selayaknya putri-putri di legenda gitu ya, sesuai dengan yang kita tahu bahwa seorang putri raja itu kan pasti memiliki paras yang cantik, ayu, dan menjadi kebanggaan kerajaan. Dan kecantikan sang putri ini terkenal banget gitu. Dan gak sedikit juga nih para pembesar kerajaan-kerajaan lain yang ingin meminang sang putri ini. Tapi sayangnya ada sebuah musibah yang datang di mana sang putri ini mengidap penyakit kuning yang sangat sulit untuk disembuhkan. Berbagai upaya dilakukan, berbagai macam jenis pengobatan diupayakan oleh sang raja untuk menyelamatkan putri cantiknya ini. Tapi ya sayangnya tetap aja nggak berhasil. Sampai akhirnya sang raja ini kan bingung kan ya, gimana lagi nih buat sembuhin sang putri ini gitu. Akhirnya ia pun mengadakan sayembara nih, dimana bagi orang yang bisa menyelamatkan, bagi orang yang bisa menyembuhkan penyakit sang putri ini, kalau dia seorang perempuan akan diangkat sebagai anak raja, dan kalau ternyata dia laki-laki akan dinikahkan nih sama sang putri. Dan kabar ini ternyata beredar nih, beritanya beredar sampai keluar Bali tuh, sampai didengar lagi sama seorang ulama Yogyakarta, yang mana ia memiliki seorang anak didik yang menjadi raja di Madura yang bergelar Cakraningrat IV. Dan mendengar berita sayembara ini, disuruhlah ini sang raja Madura ini untuk coba gitu mengikuti sayembara. Kebaliklah dia itu, dan bener aja ternyata sang raja Madura ini yang bernama Cakraningrat IV berhasil menyembuhkan sang putri dari penyakit kuning. Dan sesuai dengan janji di awal tadi tuh yang Raja Bali sebutin, kalau ternyata pemenangnya laki-laki akan dinikahkan gitu kan ya sama sang putri. Akhirnya bener aja, ini sang putri sama Raja Cakraningrat IV nih akhirnya dinikahkan. Terus sang putri ini diboyong ke Madura nih, dibawa ke Madura. Dan karena Raja Cakraningrat IV ini menganut agama Islam, akhirnya sang putri pun menjadi mualaf dan bergelar Raden Ayu Siti Khotijah. Nah, terus singkat cerita nih, setelah lama menikah gitu kan ya, sang putri ini baliklah dia ke Bali nih. Ceritanya apa ya, mungkin zaman dulu kayak liburan atau pulang kampung gitu lah ya, tanpa sang suami nih, tanpa Raja Cakraningrat IV. Ia hanya ke Bali nih diiringi oleh 40 orang pengawal dan juga pengiring kerajaan. Dan sebelum keberangkatan sang putri ini ke Bali, ia diberi bekal oleh sang raja sama suaminya Cakraningrat IV, yaitu sebuah guci, terus ada keris juga, dan juga pusaka berbentuk tusuk konde emas yang diselipkan di rambut sang putri. Nah, berangkatlah rombongan ini gitu kan ya ke Bali. Dan sesampainya di Bali, sang putri ini disambut sangat meriah, sangat gembira gitu kan ya, karena udah lama juga nggak ketemu. Tapi ternyata waktu itu ya, sama sekali nih orang-orang di Bali ini nggak ada yang tahu kalau ternyata sang putri ini sudah memeluk agama Islam. Sampai akhirnya pada suatu sore menjelang malam, atau sering disebut dengan waktu sandikala tuh ya, dimana kalau dalam Islam itu ada istilahnya sholat maghrib gitu kan ya. Dan sang putri ini pun melaksanakan sholat maghrib gitu kan ya di pura keluarga di rumahnya, atau kalau di Bali sering dibilang pemerajan. Ya seperti biasa, dia mengenakan mukena berwarna putih. Nah, part ini nih, ini yang bikin aku kayak, ya ampun, sebenarnya hal ini bisa dihindari gitu, tapi ya udahlah ya. Nah, karena
pada nggak ada yang tahu nih kalau sang putri ini udah memeluk agama Islam gitu kan ya. Nah, pas sang putri ini sedang melakukan ibadah sholat maghrib, lewatlah ini para patih kerajaan ama pengiringnya yang melihat hal aneh yang dilakukan oleh sang putri ini. Dimana kalau di Bali pada waktu itu, seseorang yang memakai jubah serba putih, apalagi pas handikala tuh, dianggap sedang melepaskan atau melakukan ritual ilmu hitam, atau kalau di Bali itu sering disebut dengan ilmu pengeleakan. Dan akibat dari ketidaktahuan mereka atas sang putri yang udah pindah agama ini, akhirnya merasa geram, kesal, dan langsung melaporkan apa yang mereka lihat ini ke sang raja. Nah, sang raja ini langsung murka nih dengar berita kayak begini gitu kan, bisa-bisanya putrinya melakukan ilmu hitam di rumahnya, di kerajaan itu gitu kan ya, kesel banget gitu. Akhirnya ia pun langsung memerintahkan patihnya untuk membunuh sang putri tanpa pikir panjang nih. Nah, sebenarnya niat sang raja ini baik sih, dia memberantas orang yang melakukan ilmu hitam, tapi sayangnya salah sasaran. Ya, sang patih ini karena merasa mendapat perintah gitu kan ya oleh sang raja, ia pun langsung nyeret sang putri ini dibawa ke kuburan yang luas tepat di depan pura Kepuh Kembar. Dan sang putri ini ternyata emang udah ada firasat akan terjadinya hal ini gitu. Dan sang putri ini juga kayak udah pasrah gitu ya, karena ini perintah dari sang raja, silahkan lakukanlah gitu. Dia juga menjelaskan kalau sebenarnya dia sedang tidak melakukan atau mengamalkan ilmu hitam gitu, tapi ia sedang melakukan persembahyangan menurut agama Islam, yaitu sholat maghrib. Terus sang putri ini juga bilang nih kalau dia tidak akan bisa terbunuh dengan berbagai macam senjata tajam, kecuali dia lepas tusuk kondiknya, oke, yang dia pakai, dia serahin ini ke patih. Dia bilang kalau dia hanya bisa terbunuh oleh tusuk kondi ini yang diselipkan daun sirih dan dililitkan benang 3 warna, yaitu merah, putih, hitam, atau yang di Bali sering disebut dengan tridatu, yang ditancapkan di dadanya. Terus sang putri juga berpesan nih kalau nanti pas dia udah meninggal, dari tubuhnya ini akan mengeluarkan asap. Nah, kalau asapnya berbau busuk, jadi dia boleh ditanam gitu aja. Tapi kalau ternyata asap yang keluar dari jasadnya ini berbau harum, ia meminta agar dibuatkan tempat suci yang bernama keramat. Dan setelah itu ya, sang patih ini nggak perlu menunggu lama lagi, ia langsung mengambil tusuk konde ini dan menancapkan di dada sang putri. Sang putri pun langsung tewas bersimbah darah. Dan gak lama setelah itu, dari jasad sang putri ini mengeluarkan asap, yang mana ternyata asapnya ini berbau sangat harum, sangat wangi. Dan melihat kejadian ini ya, sang patih dan para pengiringnya, para pengawalnya pun langsung nangis gitu. Dan sang raja, ayah sang putri ini, yang mengetahui hal ini pun langsung merasa menyesal, sedih, dan sesuai dengan permintaan sang putri sebelum ia mengembuskan nafas terakhir, jasad sang putri ini langsung dimakamkan di tempat tersebut dan dibuatkan tempat suci yang bernama keramat. So guys, itu dia sekilas mengenai kisah atau legenda dari putri Raja Bali yang memeluk Islam yang bernama Raden Ayu Siti Khotijah. Nah, ada beberapa pembelajaran juga yang kita bisa ambil dari kisah ini, dimana informasi itu penting gitu ya. Penyampaian informasi itu penting, dan ada baiknya juga saat kita menerima informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu, tapi kita juga harus mencari tahu kebenarannya. Dan sekian dulu video kali ini. Kalau ada dari kalian yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau aku ada kekeliruan juga, mohon maaf ya, namanya manusia. Dan kalau ada dari kalian yang mau request mungkin mengenai tradisi-tradisi unik yang ada di dunia, sejarah-sejarah menarik, maupun misteri-misteri, hal-hal mistis, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!